Rifki kemana sih? Ditungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Diteleponin juga nggak diangkat. Katanya mau kumpul pagi. Aneh banget. Apa gue telepon Rifa aja kali ya? Halo, Shell. Rifa, ini jadi ngumpul nggak sih pagi ini? Jadi dong. Lo di mana? Gue lagi di rumah, cuman aneh nggak sih botol kecap belum jemput gue sampai jam segini juga. Biasanya kan dia paling getol buat jemput gue. Di telepon juga nggak diangkat. Kenapa ya? Gue nggak tahu sih, Shell. Dia nggak ada cerita apa gitu sama lo? Jangan-jangan Rifki kayak gini ada hubungannya sama rekaman suaranya Rifki yang dipegang sama Arin. Bisa aja Rifki diancam sama Arin supaya nggak deketin Michelle lagi kan? Karena Arin itu udah berasa punya kartu asnya Rifki. Tapi gue nggak mungkin cerita soal ini ke Michelle. Rifa, lu denger gak sih? Iya, Shell. Mungkin Rifki tuh masih di jalan, jadi dia nggak bisa angkat telepon. Lo tunggu aja di rumah ya, jangan kemana-mana. Ya udah gue tungguin. Bye. Bye, Shell. Gue jadi kasihan sama Michelle. Jangan sampai Michelle dijauhin Rifki gara-gara Arin. Ih, nyebelin banget sih. Botol kecap juga aneh banget, coba. Dari kemarin malam gak jelas banget. Dibilang katanya sakit, malah makan sama temen-temennya. Terus sekarang pagi ini juga, belum datang-datang, ditelepon gak diangkat. Kenapa sih? Harusnya gue percaya, cuman yang ada malah bikin overthinking. Nyebelin. Ki, ini maksudnya apa ini? Nanti Rifki jelasin ke papa ya, bentar ya. Sini, ikut gua. Aduh, Rifki sakit tau. Ih, bisa gak sih gak usah kasar sama calon pacar? Ih. Lu mau ngapain lagi sih kesini? Ya gue kesini tuh mau mastiin lo tuh beneran udah jauhin Michelle seperti kesepakatan apa enggak? Kesepakatan kita adalah gua ngejauhin Michelle kan? Bukan balikan sama lo. Jadi gue minta sekarang lu pulang nih, ajak Bella. Dan jangan pernah lu kesini lagi ke rumah gua. Lo yakin mau usir gue, hah? Gue tuh bisa kapan aja lo ngirim voice note itu ke Michelle. Gak takut. Rin, denger ya, permintaan lu kemarin itu kan ngejauhin Michelle kan? Ya udah, terus sekarang lu mau ngancam gua apa lagi? Ya udah Laki, gue cuma pengen baik-baik doang kok sama lo. Udah gitu aja. Gak usah pakai ngusir-ngusir, bisa nggak? Belum banget. Kalau udah mulai overthinking, itu berarti udah ada tanda-tandanya loh, El. Ibu pasti dengar semua yang El omongin. Enggak. Tanda-tanda apa lagi sih, Bu? Astaga. Ya nggak apa-apa dong, El. Namanya jatuh cinta itu kan manusiawi. Kamu tuh nggak usah malu kalau kamu itu ternyata menyukai si botol kecap. Bu, apaan sih enggak? Sayang, namanya cinta itu anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan sama kita. Bisa nggak sih bahas yang lain, Bu? Jangan cinta-cinta, ih. El nggak suka dengar cinta-cinta. Geli. Ya udah. Tapi ibu cuma mau ngingetin kamu satu hal untuk anak ibu yang lagi jatuh cinta. Pokoknya kamu harus jaga cinta itu dengan baik dan hiasi dengan hal-hal yang positif. Karena di dunia ini itu ada dua persepsi tentang cinta di dalam hatinya. Yang pertama, orang itu akan kelihatan buruk kalau dia nggak bisa menjaga cintanya dengan baik dan hiasi dengan hal-hal yang negatif. Dan kedua, ada orang yang sangat bahagia karena cintanya, karena dia bisa menjaga cintanya dengan baik dan dihiasi dengan hal-hal yang positif. Makasih ya, Ibu. Nasihat Ibu bakal El dengar sampai El tua nanti. Sama sayang. Makasih, Ibu.
udah nemenin. Selamat tante nggak ada. Sama-sama tante. Kamu udah balik aja, nggak ngabar-ngabarin lagi. Ya udah semula lu nggak liat nih muka gue udah glowing, shining, shimmering, splendid. Terus kamu nggak bisa barengan. Ini juga bilangnya naik ojol, ternyata bareng Anik biasaan lu. Iya, gue juga nggak tahu, Shell. Tadi gue udah pesen ojol ya. Tiba-tiba anak ini tuh nongol. Jadi ya untung aja ojolnya masih jauh. Kan gue bareng aja sama dia. Iya, tunggu bentar. Jodoh lu belum jemput ya? Rifki. Makanya ada yang galau nih. Bukan yang nggak lama. Kenapa gue ngomong enak juga ya? Oke, udah bahasa baru ya sekarang. Udah nggak tahu. Saya ngomong enak. Ya udah kalian ngobrol, tante tinggal masuk dulu ya. Tante. Arin, gue gak nyangka ya sama lo, lu selicik itu. Lu pakai rekaman Rifki untuk ngancem dia pas mau jadian sama Michelle. Pengkhianat. Udah ya nggak usah ngomong sama gue deh lo. Berisik lu. Nona, Lu yang licik. udah. Vin. Gak usah diladenin udah. Emang dasar ya, lo tuh pengkhianat tau nggak? Udah ngaku aja. Ih kasihan ya anak-anak IPS, kirain pertemanannya solid, taunya ada pengkhianat tuh. Satu-satunya penyesalan dalam hidup gue adalah nurutin kemauan lo. Dan hianatin sahabat gue sendiri. Gue udah nurutin kemauan lo. Tapi tetep kan lu sebar juga video gue sama Rara. Bener kata Nadif, lu tuh bukan cewek Arin. Lu tuh ular. Davin, apa bedanya coba gue sama lo, hah? Aduh, ini emang dasar pengkhianat tau nggak? Ki, udahlah, ngapain sih temenan sama dia? Tau nggak, dia tuh lebih milih ceweknya dibanding sahabat dia sendiri. Mama Nona ular. Lebih baik Nona itu tuh jangan coba-coba untuk menghancurkan hubungan persahabatan kata orang ini dengan kata-kata ular dari Nona. Aduh, udah deh, gerahnya di sini ya Bel, ya banyak yang ngomong gitu. Udah yuk, kita cabut aja. Bye Ayang, cabut ya, jangan lupa loh perjanjian kita. Dadah calon pacarku. Mwah. Cewek nggak tahu diri. Ayang-ayang. Ki, kok bisa Arin datang ke sini? Ya dia itu mau mastiin kalau gua nurutin kemauannya. Memangnya dia itu mau apa dari Ale kawan? Dia mau gua ngejauhin kerupuk kulit. Jadi Arin pakai rekaman suara lo itu buat ngancem lo untuk jauhin Michelle.